kita bisa kumpul di sini hari ini. Terima kasih ya karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian berdatang untuk konseling kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada kegiatan nggak? Ada ke kantin. Semua pada kantin semua ya? Satunya sholat, yang lainnya pada kantin. Jadi setelah ini ada pelajaran nggak kalian? Ada ya? Ada. Udah izin belum? Sudah izin. Oke. Baik, gimana? Ada sekolah aja sih. Ekskul aja. Jam kosong itu. Nggak ada kelas lagi. Oke. Ternyata kalian dari beda kelas ya? Iya. Oke. Jadi sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang sering berdoa? Saya Bu. Oke, dipersilakan. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini ada kalanya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kalian telah bergabung doa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nih kita melakukan apa, kita perkenalan dulu ya, karena kalian kan dari beda kelas, terusnya belum kenal sesama lain. Oke, perkenalannya mulai dari Ibu, kalian boleh sebutkan nama dan hobi. Oke, sepakat? Sepakat. Oke, perkenalkan sebelumnya nama Ibu Nurul, biasanya dipanggil Ibu Nurul, hobi Ibu memasak. Oke, boleh dilanjut dari seperti Ibu? Perkenalkan, nama saya Novi Faizal Binti Tantri, bisa dipanggil Novi, dan hobi saya menonton drakor. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhaliza, bisa dipanggil Geza, hobi saya itu makan. Perkenalkan, nama saya Wadania, biasanya dipanggil Nia, hobinya menggambar. Perkenalkan, nama saya Intan Najwa, hobi saya berenang, saya biasa dipanggil Ibu. Beragam ya hobinya. Udah pada kenal belum? Sudah. Ibu kontes sekali nih. Coba kamu sebutin siapa namanya? Iya. Oke, benar? Benar. Oke, kalau udah pada kenal, kita bisa lanjut nih. Ya. Oke, di sini kita akan melakukan kegiatan. Kalian udah tahu belum apa kegiatannya? Iya benar, konseling kelompok ya. Jangan takut ya, ya. Benar di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, udah pada tahu belum nih konseling kelompok atau udah ada yang pernah dengar? Belum. Kelompoknya aja. Kalau Ica? Konseling tahu. Konseling tahu. Oke, dari Ica dulu ya, supaya coba. Jadi sepengetahuan Ica, konseling itu sebuah apa ya Bu? Pemberian bantuan dari konselor ke konseling yang dimana itu yang dilakukan oleh seperti tenaga profesional atau yang profesional seperti Ibu sekarang. Oke, benar sekali. Oke, boleh. Terima kasih ya Ica. Silakan bisa. Kalau kelompok itu Bu, seperti kita ini berjumlah dari 2 sampai 10 orang. Nah, jadi benar kata teman-teman tadi ada yang mau menyimpulkan sebelum Ibu konseling kelompok itu apa? Oke, boleh Novi, silakan. Jadi dari jawaban yang tadi yang bisa memahami bahwa konseling kelompok itu adalah konseling yang dilakukan oleh profesional adalah bentuk kelompok yang beranggotakan 2 sampai 10 orang. Oke, benar sekali. Nah, konseling kelompok itu yang telah disampaikan Novi benar bahwa pemberian bantuan yang akan diberikan oleh guru BK untuk kalian dilakukan secara berkelompok supaya tak hanya dari guru BK aja dan saran-sarannya bisa dari teman-teman juga. Oke, gimana? Ada paham dong? Paham. Tujuannya tadi pastinya untuk memecahkan masalah dari kalian. Tapi pada pertemuan ini karena nggak mungkin ya kita akan bahas semua masalah, jadi kita akan bahas satu masalah saja. Nanti sepakati, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi permasalahan berikutnya. Sepakat? Sepakat. Oke, untuk waktunya kira-kira sekitar 40 menit. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Ada yang mau koreksi nggak sebelumnya? Oke, nanti jangan keluar-keluar ya. Kecuali ada yang benar-benar desak, boleh. Karena mungkin kalian belum pernah ya melakukan konseling kelompok. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan nih, mau memberitahu bahwa nanti pada saat kalian menyampaikan cerita, pada saat kalian memberikan saran, nah nanti jangan takut ya. Di saat kalian menyampaikan cerita, nggak usah takut-takut karena kita akan jaga rahasia ini bersama-sama. Hanya dalam kelompok kita aja yang mengetahui rahasia kalian masing-masing. Dan pada saat pemberian saran dimohonkan untuk menggunakan kata-kata yang baik supaya nggak ada yang tersinggung satu sama lain. Nah, gimana? Apakah kita akan membuat kesepakatan jika ada yang membocorkan atau gimana? Buat kesepakatan Bu. Buat kesepakatan, buat perjanjian punishment untuk yang melakukannya ya, yang melanggar perjanjian kita. Oke, mau apa nih punishmentnya?
boleh ya salahnya. Hormat di tiang bendera selama seminggu, Sama seminggu. setiap pagi, Setiap pagi berapa lama itu? 3 jam. 3 jam. Oke, berarti dia ikutin pelajaran ya. Ya, oke. Kalau dari kita, Itu Bu, membersihkan WC selama 1 semester. membersihkan WC 1 semester sendirian. Ya, WC putra atau putri? Putri. Oke. Selanjutnya ada lagi yang punya saran? Cukup ya Bu. Oh, bisa, boleh. Keliling lapangan 10 kali. Dari lapangan 10 kali. Oke. Nah, dari ketiga saran ini, kira-kira yang mana nih yang kita pakai? Digabung aja Bu. Digabung aja, Bu. Digabung Iya, semua. digabung biar orang itu yang membocorin dia ngakuin semuanya Bu. Biar dia makin takut ya. Iya. Oke, kita sepakatkan jika ada yang melanggar, dia akan kita hukum keliling lapangan, terus juga hormat yang bendera dan juga membersihkan WC selama semester. Oke, sepakat ya? Sepakat. Sebelum kita lanjut ke tahap cerita nih, apa udah siap? Siap. Oke, di sini kalian akan dipersilakan untuk menceritakan masalah kalian secara singkat terlebih dahulu. Nanti kita akan sepakatkan masalah siapa yang benar-benar akan kita bahas di sini. Nanti kalian mulai nih tunjuk orangnya siapa. Oke, dimulai dari siapa? Siapa dulu yang mau bercerita? Ini Bu. Dari sini aja. Oke, silakan Novi. Kayak ini. Ininya ada di sini ada. Iya, cerita di sini aja. Jadi yang ini kalau di jam pelajaran itu atau saat belajar kan sulit konsep Bu. Jadi kayak itu kayak sebentar terus males, bosan gitu. Gampang bosan saat jam pelajaran. Oke, terus selanjutnya bisa Kalau bisa Bu, kalau suka main game Bu, kalau main game juga. Selanjutnya Kalau Nia merasa susah berbaur Bu sama lingkungan sekitar. susah berbaur karena introvert ya. Ya mungkin salah satunya itu Bu, jadi kayak menghambat semuanya gitu. Oke. Jadi yang terakhir nih, Ica. Ica tuh kadang tidak fokus dalam pelajaran kayak ke distract gangguan dulu. Oh, kalau Ica ke distract, kalau nanti jadi bosan. Nah, dari permasalahan teman-teman nih, sepakat yang mana yang akan kita bahas pada hari ini? Nia. Nia, masalah Nia introvert ya? Iya. Oke, sepakat ya? maka Apakah Nia bersedia untuk bercerita tentang di sini? Sedia Bu. Oke. Coba boleh sampaikan Nia cerita selengkapnya. Ya Bu, jadi saya itu sebenarnya nyaman ya Bu dengan isi dengan saya, emang pendiam, tapi terkadang saya tuh merasa pengen juga berbaur dan bersosialisasi sama teman-teman yang lain. Cuman saya tuh nggak tahu mulainya itu harus gimana Bu. Sedangkan cuman menyapa atau ngomong sederhana pun kayak susah gitu bagi saya Bu. Terus juga kalau apalagi yang paling susah tuh Bu, karena di kelas kan saya cuma punya teman itu satu Bu. Sedangkan kalau di kelas itu kadang ada tugas per kelompok kan Bu. Itu tuh saya susah Bu untuk milih kelompok. Terus juga kalau udah ditentuin kelompoknya, saya tuh susah bergaul sama teman kelompok saya itu Bu. Jadi akibatnya saya tuh kayak pendiam gitu Bu. Terus kalau misalnya ada menyampaikan pendapat atau gimana, kadang tuh saya tuh mau menyampaikan ya Bu, cuma kayak ngerasa susah banget mau menyampaikan, jadi akhirnya gitu. Jadi masalah ini dia takut untuk menyampaikan sesuatu, terus juga takut untuk berinteraksi Salah sama juga. oh karena takut salah, jadi takut untuk menyampaikan sesuatu ya. Ini cuma punya teman satu, Ya, teman dekat satu, gak ada lagi. gede juga sih Bu. Cuma sebatas kenal aja. Cuman kadang ke kantin sesekali sama dia, soalnya saya juga jarang ke kantin Bu, karena malu katanya. Ke kantin juga malu. Oke, nah ini permasalahan dari Nia nih. Dari teman-temannya ini ada nggak yang mau memberikan saran atau mau bertanya? Boleh. Oke, Novi, silakan. Saya mau bertanya. Iya boleh. Kan tadi kalau berkelompok tetap misalkan dipilih dengan dua atau punya. Memang teman di kelas nggak ada yang bisa ngajaknya ngobrol atau main. Ada sih, cuman aku tuh bingung harus ngeresponnya, kayak intinya campur gitu. Kadang pun kalau awal-awal masuk kelas itu ya, belum pada kenal kan itu mulai nyari temen gitu kan. Nah kalau ada yang nyapa atau ngajak ke kantin itu aku lebih keseringan nolak gitu. Sebenarnya cuman malu dan takut aja gitu, bukan karena nggak ada yang ngajak. Mungkin karena aku sering nolak dan sering takut, jadi mereka nggak ngajak lagi. Jadi teman-teman di kelas karena Nia sering nolak, jadi teman memang jarang ngajak ngobrol. Setelah itu Terima kasih ya Novi. Siapa lagi yang mau bertanya? saya Bu. Bisa
apa yang dia rasakan ketika berada di lingkungan pendidikan? Pastinya saya ngerasa canggung ya, terus nggak tahu mau ngapain gitu, mau nimbrung omongan mereka tuh juga kayak bingung Bu, mau nimbrung gimana. Jadinya diem. Mengenai dia ya. Nah, bagaimana respon teman-temannya ini terhadap dia ketika dia mencoba berinteraksi? Kalau pas aku lagi mau berinteraksi biasa aja sih, tapi aku tuh jarang berinteraksi sama mereka. Sebenarnya orang tuanya tahu nggak dengan keadaannya yang sulit berinteraksi, atau dia cerita nggak ke orang tua? Misalnya, mah ini di sekolah kok gak ada teman ini. Aku nggak tahu ya orang tua aku tahu apa enggak, tapi aku nggak pernah cerita sih Bu, karena emang nggak terlalu dekat sama orang tua. Kenapa orang tua tidak ini? Dua-duanya kerja semua Bu. Jadi semua pulangnya malam. Iya, terus kalau sebenarnya ibu tuh pulangnya kadang setengah hari, kadang sampai sore ya Bu. Cuman karena aku kan punya adik kecil, jadi lebih ke adik sih, jarang ngobrol gitu Bu. Jadi nggak ada kesempatan buat dia buat ngomong sama orang tuanya karena kerja. Mungkin kalau kesempatan ngomong tuh sebenarnya ada ya, cuman dari akunya juga nggak terbiasa cerita ke orang tua sih Bu. Sehingga lagi Bu. Udah boleh bisa. Nah, jadi Bu, apakah hanya ini sulit bergaul ini mempengaruhi ke aktivitas belajar atau kegiatan di sekolah? Iya, sangat mempengaruhi, makanya karena aku sadar itu sangat mempengaruhi ya Bu, jadi saya mau berubah dengan konseling ini Bu. Terus kayak kalau misalnya presentasi pun aku tuh juga malu gitu Bu, jadinya kayak ngomong terbata-bata dan susah menyampaikan pendapat. Itu kan pasti mengurangi nilai juga ya Bu. Ada lagi mau bertanya temannya? Cukup ya Bu. Dulu ya. Baik Bu, izin bertanya ini ya. Kalau kerja kelompok gimana ya? Kalau kerja kelompok ya nimbrung aja. Tapi masih ngobrol sama yang lain. Kalau aku kan kadang ada pendapat gitu kan Bu, kalau kerja kelompok kan dimintain saran. Aku nggak akan ngomong sebelum ditanyain ada pendapat dari aku apa enggak gitu. Jadi nggak berani ambil inisiatif sendiri ya? Nggak berani. Jadi niat tuh merasa apa nggak kalau misalnya udah kumpul nih banyak di suatu tempat rame? Enggak. Jawab bersama. Ya nyambung dan nggak nyambung gitu. Dan nyaman. Nah, ini pernah nggak sih sebelumnya berbaur? Apakah ada masalah saat ini berbaur sama teman-teman yang lain? Saat gabung sama kelompok siapa itu? Kalau akhir-akhir ini sebenarnya kemarin sampai mencoba berbaur ya Bu, kayak ngajak ngomong sederhana gitu, kayak ngajak kantin gitu, tapi rasa malunya tuh masih besar banget Bu. Tapi udah mencoba. Sudah. Ada kegagalan nggak sebelumnya? Ditolak nih, misalnya ngajak Iya, kantin. ditolak. Ditolak. Kenapa ditolak? Nggak tahu ya Bu. Dia udah bilang nggak kenapa dipakai itu ini. Enggak sih Bu, soalnya ketika aku ngajak ke kantin terus mereka nggak ada yang mau, aku nggak tanyain lagi Bu, langsung masuk ke kelas aja jadi Jadi gitu kan ini ya. iya. Teman-teman yang lain masih di mana? Oke, boleh nanti. Jadi teman di kelas itu kayak buatnya sendiri nggak kayak mengucilkan itu jadi. Kayaknya iya sih, aku ngerasanya juga kayak gitu, tapi temen aku bilang nggak kayak gitu. Aku kan punya teman satu, cuman ya nggak terlalu dekat juga sih. Kadang tuh aku kan ngerasa kayak dikucilkan gitu kan. Terus aku kadang cerita sama dia, terus dia bilang enggak kok nggak kayak gitu. Mungkin karena kamu sering nolak ajakan mereka, jadi mereka juga males gitu menerima ajakan aku. Ini kan yang tadi malu untuk bersosialisasi. Itu emang dari kecil atau pas ini ada sama ini? Sebenarnya SMP kemarin nggak terlalu kayak gini ya, mungkin masih awal-awal masuk ke SMA ini aku kurang bisa bersosialisasi, dan mungkin kan ini kan lingkungan baru ya, jadi aku tuh masih ngerasa asing gitu, nggak ada yang aku kenal. Ada lagi apa? Oke, jadi kan mungkin nggak mungkin ya suatu permasalahan itu ada penyebabnya.
Nah, penyebab awal Nia itu sulit berbaur dari SMP kan tadi mungkin lingkungan lama. Di SMA ini sulit berbaur itu penyebabnya apa? Kalau aku pikir-pikir sendiri ya, mungkin aku tuh sebenarnya emang introvert dari dulu, cuman karena ditambahin kan baru masuk, aku tuh nggak ada teman sama sekali kan dari SMP, jadi aku harus ngulang cari teman tuh dari nol lagi, harus saling kenalan, berteman lagi. Itu tuh aku awalnya males dan malu gitu. Terus karena mungkin keseringan aku nolak ajakan teman-teman aku yang lain, terus mungkin respon aku ketika mereka nyapa juga aku kurang asik gitu kan, jadi mereka jadi males, dan akhirnya ketika aku sadar perlakuan aku tuh kurang baik dan menjadikan aku semakin dikucilkan, itu tuh malah jadi iya. Jadi karena sering kalah gitu. Kalau untuk di rumah juga Mungkin karena dari diri aku sendiri juga ya yang nggak mau memulai. kalau di rumah juga ini nggak ada teman di rumah. Di rumah Aku di rumah aja. Sering di rumah aja. Kalinya main sesekali sama teman SMP, itu pun akhir-akhir ini udah nggak pernah main lagi sih. Jadi kalau nggak main sama teman SMP, aku cuma di rumah aja. Oke, terima kasih Novi. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Oke, itu izin bertanya ya Nia. Jadi Nia ini teman yang satu tadi dari mana nih? Baru kenal SMA atau teman SMP atau udah kenal? Kenal SMA. Kenapa bisa berteman sama dia? Dia itu sebangku sama saya ya Bu. Jadi masih sering ngomong juga sama dia. Terus sesekali dia itu kan setiap istirahat ngajakin ke kantin. Jadi kayak sekali aku sama dia ke kantin gitu Bu. Terus juga mungkin karena sebangku tadi ya Bu, jadinya lebih akrab ke dia aja. Jadi sebelumnya pernah nggak nih teman Nia itu bilang, Nia kamu harus banyak-banyak bergaul, biar banyak teman, banyak relasi. Mengingatkan Nia nih harus banyak-banyak bergaul. Iya, teman aku yang sebangku itu bukan yang ngomong, kamu tuh jangan di kelas terus, kali ini nonton basket atau kemana gitu. Cuman akunya nggak mau Bu, cuma di kelas aja. Nia cuma mau di kelas aja. Iya, Tapi jadi permasalahannya itu dari Nia karena nggak mau. iya Bu, nggak mau dan malu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya Bu. Oke, siapa dulu nih? Jadi Silakan. siapa namanya Nia? Nia ada nggak teman dari SMP atau SMA yang memang benar-benar dekat banget sama Nia tuh, yang Nia apa-apa cerita sama Nia, sama apa-apa Nia tuh cerita sama dia gitu. Ada sih teman SD aku dulu, cuman karena abis SD itu dia pindah ya, jadi aku udah nggak pernah ketemu dia lagi. Jadi palingan PC atau telepon kalau mau cerita sama dia. Pindah ke mana, keluar kota ya? Iya, jadi itu teman sahabat aku dari SD sih Bu. Cuma dari SD sampai sekarang udah nggak pernah ketemu lagi. Tapi kami sering cerita di PC Bu. Masih sering cerita tapi Iya. bagus ya, masih ada teman dekatnya. Makasih ya Ica. Masih ada yang mau tanya lagi Bu? Tapi silakan Ica. Jadi Nia waktu VC itu gimana perasaannya setelah Nia ceritain semua masalahnya ke temennya? Yang pastinya lega ya, karena aku tuh kalau sama temen aku yang sahabat aku yang dari SD itu Bu, kami kalau VC itu bisa berjam-jam, bisa cerita panjang, karena aku merasa bisa mengungkapin semua cerita aku ke dia gitu. Cuma kalau ngomong langsung dengan orang gitu Bu, aku nggak bisa selancar ketika aku VC atau teleponan sama sahabat aku tuh Bu. Oh, jadi kalau misalnya DC bisa ya lama. Tapi kalau misalnya secara langsung mungkin mau biar ini ya, Iya. sedikit ya ngomongnya. Ya, Nah, mungkin menguras energi ini tadi ya. Terima kasih Ica. Oke, di sini ibu mau minta tolong nih. Coba Nia terjemahin matanya. Coba Nia bayangin, Nia lagi di suatu malam Nia mau tidur nih. Terus Nia tidurnya indah banget. Nia tidurnya nyenyak banget, gak ada gangguan, gak ada hal apapun yang mengganggu pikirannya. Sampai suatu pagi Nia bangun. Terus pada saat Nia bangun, Nia menemukan nih bahwa dirinya itu udah berani menyapa orang. Hanya 1 sampai 2 orang. Gimana rasanya? Ada nggak perubahan yang sudah Nia rasain? rasanya lega dan senang ya Bu bisa sepede itu lagi.
Oke, misalnya nih, oke, kita jangan bayangin ya, kita ini besok pagi, berani nggak untuk melakukan hal yang punya bayangin tadi? Kalau untuk 1-2 orang Berani. Kira-kira kalau misalnya dari kelas, terus datangnya udah cukup siang dan udah cukup ramai di kelas, berani nggak buat nyapa teman-teman semuanya? Kayak bilang saya kayak aja, berani. Tapi nggak berani buat mengajak satu teman lagi nih selain teman satu bangkunya tadi, buat ngajak ngobrol, ngajak ke kantin, ngajak apa, bercerita seru, berani nggak? Berani. Kayak siapa nih orang yang akan diajak? mungkin teman sebelahnya. Teman sebelahnya, jadi misalnya teman sebangku sebelahnya, seberang bangkunya. Apakah yakin itu akan bisa dilakukan? Sepertinya bisa. Bisa. Oke. Dan tadi kan udah bayangin, dan ini itu udah mau coba untuk melakukannya nanti besok ya. Jadi hal kecil yang bisa berubah selain dari nyata teman kita apa nih? Bisa ngajak cerita teman lain selain teman sebangku. Oh iya, benar. Kalau misalnya ditolak gimana? Mungkin aku bisa lebih jujur lagi, kayak tadi kan aku ngajak ke kantin, mereka nggak mau, terus aku diem aja kan Bu. Mungkin ketika aku ditolak lagi, aku bakal lebih bujuk lagi kayak ayo anterin aku yang gitu. Mau mencoba ya, mau mencoba untuk agak dipaksa orangnya ya supaya dia menemaninya. Ya, oke. Dia berani? Berani. Nah, tadi udah dari dibayangin kan, udah insya Allah akan dicoba besok. Kira-kira pada skala dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat kemampuannya, kepedeannya untuk berbaur sama orang berapa nih? 7 meningkat sekali ya. 1 karena benar-benar tidak pede, kalau 10 benar-benar pede. Sebelumnya berapa? Sebelum punya keberanian tadi? 4. Oke, 4 ke 7 itu sudah bagus sekali ya. Kira-kira apa nih yang membuat dia bisa meningkat setinggi itu kepedeannya? Untuk menyapa teman-temannya, untuk berbaur, dari faktor apa nih kira-kira? Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri ya, bagus Diri sekali. sendiri dan berubah. Ya, bagus sekali. Karena sebelumnya juga emang karena dia juga menolak kan untuk diajak teman-temannya, yang menolak, nggak mau ya sama teman-temannya. Karena nggak ada hal yang pasti, cuma karena emang sering sendiri, jadi dia sering menolak. Nah selanjutnya nih, itu kan besok ya. Untuk besok ini ada di skala 7. Misalnya udah di minggu depan, kira-kira skala berapa untuk tingkat kepedeannya dari 1 sampai 10? Mungkin bisa 8 bahkan 9. Makin meningkat ya. Iya. Nggak bakal menurunkan ke bawah kan? Enggak. Tapi berarti Nia udah mau mencoba buat menjadi lebih baik. Iya. Oke. Ada nggak kalau misalnya ditolak, Nia bakal murung atau menyerah atau malah berusaha? Sebisa mungkin saya akan berusaha Bu, karena saya juga memiliki keinginan untuk berubah gitu Bu. Karena dia mau punya teman ya, Iya. masa nggak punya teman. Nah nanti teman-teman di sini bisa menjadi temannya, walaupun beda kelas nanti bisa bertanya bareng, ya kan? Nah oke, dari ibu udah nih, dari teman-teman yang lain boleh dikasih saran atau tanggapan buat Nia supaya Nia bisa lebih pede lagi buat berbaur sama teman-temannya. Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, bisa dulu ya Cia. Oke, silakan Kalau Bisa. mungkin niat coba untuk bergabung secara bertahap dalam kelompok kecil terlebih dahulu, misalkan dari 2 atau 3 orang, niat mencoba bergabung. Nah, bisa nggak diterapin? Bisa Bu. Nanti dicobain ya, walaupun masih takut. Satu nanti bisa menjadi kelompok yang insya Allah akan menjadi teman-temannya nanti. Oke, yang lainnya gimana? Oke, Cia silakan. Tapi kayaknya bisa menerima diri Nia sendiri dan kayak nggak ada salah sama diri Nia, nggak ada yang salah sama kepribadiannya. Itu sih kalau dari Cia. Terima kasih Cia. Artinya Novi, oke silakan Novi. Tadi kan Nia di awal memang malu, kayaknya bisa lebih meningkatkan dirinya lagi agar dia lebih bisa berbaur, dan tadi kemauannya juga sudah ada dari yang sudah ibu pertanyakan tadi. Mungkin itu bisa lebih ditingkatkan lagi kepercayaan dirinya karena kemauan sudah ada, jadi dia bisa mencoba seperti yang Kak Liza bilang, dari yang terkecil dulu baru nanti bisa menjadi bagus. Ya, benar sekali. Makasih ya Novi, makasih ya teman-temannya semua sudah ini. Nah, nanti dari teman-teman ini bisa nih jadi temannya. Nantinya juga bisa minta tolong dari teman-teman ini buat kenalin ke teman lainnya.
terus nanti nambah lagi temennya, nambah lagi. Nah di situ makin banyak nih temen-temennya, dan nantinya akan pastinya akan berlatih komunikasi, terus meningkatkan kepercayaan dirinya di kelompok kecil itu. Dan kalau masuk ke kelas nggak perlu takut-takut lagi, nggak perlu malu-malu lagi, karena dia udah terbiasa kan sama kelompok kecil. Nah nanti kalau udah ke kelompok, jangan nunggu ditanya dulu, dia harus inisiatif buat langsung ngasih pendapat, biar supaya mereka tahu kalau dia ini punya pendapatnya bagus gitu. Nggak ada trauma kan sebelumnya sama teman sebayanya? Nggak ada sih Bu. Ya, kalau nggak ada emang berarti hanya takut mencoba aja. Wadahnya sebelum wadahnya ada di titik dimana wadahnya nggak berani buat ketemu orang-orang, nggak berani nyapa, jadi pemalu, ada nggak titik terbaik wadahnya sebelum memasuki masalah ini? Mungkin di setelah SMP ya Bu. Boleh diceritakan sedikit? Kalau di SMP kemarin itu Bu, saya itu ada teman yang kemana-mana itu berlima gitu Bu, dan kami itu sekelas ya. Jadi kalaupun ada tugas kelompok ataupun gimana kami selalu berlima, dan intinya mereka selalu ada juga untuk saya Bu. Terus juga kemarin pas di SMP saya itu ada ikut satu eskul. Jadi karena eskul itu kan setiap minggu pasti ada eskul saya itu ya Bu. Jadi kami itu anak-anak se-eskulan itu pasti kenal dan akrab gitu Bu. Jadi pernah ya di titik terbaik wadahnya. Nah, jadi kan tadi udah ada saran dari teman-temannya. Kira-kira dari saran ketiga temannya wadahnya tadi, gimana dengan akan berani wadahnya terapi duluan? Mungkin dari saran teman-teman itu yang pertama bisa saya terapin itu dari saran Ica Bu, yaitu menerima diri saya sendiri. Jadi nggak harus kayak malu-malu atau takut lagi gitu Bu, lebih ke positive thinking gitu terhadap semuanya yang harus saya hadapi ke depannya. Terus mungkin saran dari Novi lebih ke percaya diri juga ya Bu, sama hampir sama kayak Ica. Setelah itu baru saran Riza tadi Bu. Berarti mulai dari sarannya Ica yang mana untuk menerima diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu ditingkatkan ya kepercayaan dirinya, dan bisa dilakukan saran dari Riza, yaitu membentuk dan berani membuat dan berani menyapa orang, dan bisa membentuk kelompok kecil untuknya. Oke, ini ya kira-kira kapan nih bisa dilakuin? Mungkin besok saya mulai bisa berubah satu persatu. Menyapa satu orang dulu ya. Tidak apa-apa, kalau udah ada progresnya nanti boleh disampaikan lagi di sini saat kita ketemu lagi. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin memberikan saran kepada Nia? Cukup. Oke, cukup ya. Oke Bu. Gimana nih perasaannya setelah cerita di sini? Kalau udah berani juga kan cerita di sini, udah ada kelompok kecil kan ini. Gimana perasaannya? Lega dan senang ya Bu, karena aku bisa cerita permasalahan aku juga, terus bisa dapat saran dari teman-teman yang lain, dan lebih bisa kenal sama mereka juga Bu. Udah bisa diterapin ya dari saran-saran dari Ibu dan teman-temannya ya. Nah, jangan lupa kalau di sini semuanya teman-temannya ya. Nah, selainnya kita juga konseling kelompok, memberikan saran, seperti membahas permasalahannya. Gimana perasaan kalian? Senang Bu, senang Bu, karena kita semua bisa berbagi mengenai permasalahan dan saling membantu memberikan saran untuk teman-teman yang memiliki masalah. Terima kasih ya. Alhamdulillah karena permasalahannya udah bisa kita bantu untuk mencarikan solusinya. Nah, di sini kita cukupkan dulu sampai hari ini ya. Nah, sebelum Ibu menutup, ada nggak yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Tapi silakan. Dari kegiatan kita yang kita lakukan tadi, kesimpulan yang bisa saya ambil itu kita harus lebih meningkatkan kepercayaan diri kita, lebih berani berbaur meski itu dari teman baru, dan meski tadi dari pasaran itu kita itu juga setiap ada teman baru kita harus mencoba bermain dengan teman baru itu, jangan jangan itu kita kayak sering menolak itu Bu. Jadi teman-teman bisa membuat kelompok kecil untuk kita, dan kita tuh bisa sangat berbaur dengan teman-teman, jadi kita punya teman yang banyak, mendapat kepercayaan diri kita meningkat. Kemudian juga kita tidak kesulitan untuk bersosialisasi di lingkungan, karena di lingkungan sekolah itu sangat membutuhkan untuk berbaur dengan teman, karena kita banyak kegiatan-kegiatan yang lain akan kita lakukan. Makasih ya Novi. Nah, benar yang dikatakan Novi, dari kegiatan kita hari ini bisa kita ambil kesimpulan
bahwa nggak perlu takut untuk menyapa seseorang, untuk tampil, nggak perlu malu, harus percaya diri. Karena percaya diri itu perlu dimiliki. Nanti kan kalau misalnya kayak ini, dia benar-benar nggak ada percaya diri buat negur seseorang nih. Nah jadinya nggak ada teman. Pasti kita butuh teman kan jualan. Nah nanti akan kesepian sepertinya. Nah, dia udah mau nih, udah mau mulai meningkatkan percaya dirinya, dia udah mau mencari teman lagi. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih ya semuanya karena telah berpartisipasi. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Oke, Mbak Ica, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi, baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, adanya kita berdoa terlebih dahulu, dikarenakan di awal tadi sudah berdoa, kita akhiri dengan berdoa. Doa dimulai. Amin. Terima kasih ya Ica. Terima kasih juga buat Dania, Liza, dan Novi karena udah berpartisipasi aktif untuk kegiatan kita hari ini. Dan nanti insya Allah di pertemuan kegiatan kita selanjutnya kita akan membahas masalah yang selanjutnya juga. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.